Sekitar 50 juta tahun yang lalu, di tepi sungai dan rawa-rawa hidup seekor mamalia berkaki 4 bernama Pachycetus. Rupanya seperti anjing besar, namun siapa yang akan menyangka hewan satu ini adalah nenek moyang paus yang pertama. Menariknya, meski masih berjalan di darat, Pachycetus sudah mulai akrab dengan air karena suka mencari makan di sungai dan tepi laut. Seiring berjalannya waktu, keturunannya semakin menyesuaikan diri dengan kehidupan laut dan muncullah Ambulocetus yang dijuluki paus berjalan. Tubuhnya sangat panjang, kakinya masih kokoh untuk melangkah di daratan, namun Ambulocetus juga bisa berenang dengan gaya mirip berang-berang. Tak hanya bisa berenang, kesehariannya itu lebih banyak dihabiskan di air daripada daratan, dan ini merupakan pertanda bahwa garis keturunan Ambulocetus secara perlahan mulai meninggalkan daratan. Kemudian lama-kelamaan, keturunan demi keturunan terus mengalami perubahan yang signifikan hingga akhirnya sekitar 40-34 juta tahun lalu lahirlah Basilosaurus, yakni makhluk raksasa sepanjang 15-20 meter yang hidup sepenuhnya di laut. Nah, dari garis keturunan inilah kemudian terbagi dua cabang besar paus modern, mulai dari Odontoceti, yakni paus bergigi seperti paus sperma dan lumba-lumba, serta Mysticeti, yakni paus balin seperti paus bungkuk dan paus biru. Di sisi lain, paus biru sebagai bagian dari keluarga Balenopteridae mulai bercabang dari leluhur paus balin lainnya sekitar 10 hingga 5 juta tahun yang lalu. Fosil yang sangat mirip dengan paus biru modern baru diketahui berusia sekitar 1,5 juta tahun, tepatnya dari masa Pleistosen awal. Lalu, perubahan besar lautan sejak sekitar 5 juta tahun lalu, termasuk meningkatnya produktivitas perairan dan melimpahnya krill, diduga menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan paus balin tumbuh sangat besar, meski faktor lain seperti cara makan, fisiologi, dan ekologi juga berperan besar. Singkat cerita, dari perjalanan panjang evolusi ini, akhirnya muncul sang penguasa samudera yang kita kenal hari ini, yakni paus biru. Hewan ini bukan hanya mamalia laut terbesar yang masih hidup saat ini, tetapi juga diyakini sebagai makhluk terbesar yang pernah ada di bumi, bahkan melampaui ukuran dinosaurus yang telah punah jutaan tahun silam. Bayangkan saja, panjang tubuh paus biru itu sekitar 24-33 meter dengan berat 180 hingga 200 ton. Sedangkan dinosaurus terbesar yang diketahui manusia, yakni Argentinosaurus yang hidup di wilayah Amerika Selatan sekitar 94 juta tahun lalu, hanya unggul dari panjang tubuh saja, itu pun tak besar, yang diperkirakan panjang Argentinosaurus mencapai 30 hingga 35 meter, sedangkan beratnya jauh di bawah paus biru, yakni sekitar 60 hingga 100 ton. Setelah mengetahui betapa besarnya paus biru, pasti ada segelintir orang yang bertanya-tanya bagaimana mungkin seekor mamalia bisa tumbuh begitu besar dan apakah ada batasnya? Jawabannya itu sebenarnya sangat sederhana. Selain karena proses evolusi yang sangat panjang, laut adalah faktor kuncinya. Seperti yang diketahui, berbeda dengan darat di mana gravitasi menekan tanpa henti, air justru menopang berat tubuh raksasa paus dengan daya apung. Ini tentu saja akan lain ceritanya jika di daratan. Sederhananya, dengan tubuh sebesar itu, paus gak akan bertahan karena bagaimanapun tanpa bantuan daya apung, maka seluruh berat tubuh paus akan ditopang oleh tulang dan ototnya. Nah, dengan bobot yang luar biasa besar, tubuh paus akan menekan organ dalamnya sendiri hingga membuat pernapasan dan sirkulasi darah terganggu. Jadi tak heran rasanya apabila habitatnya di lautan memberi keuntungan bagi paus biru untuk tumbuh besar melampaui hewan manapun. Selain faktor habitat, paus biru bisa begitu besar tentu tak lepas dari cara makannya yang luar biasa efisien. Paus biru itu tidak mengejar mangsa satu persatu, melainkan membuka mulutnya yang sangat besar untuk menelan hingga 70-90 ribu liter air yang penuh dengan krill. Setelah itu, air yang masuk tidak ditelan begitu saja, melainkan didorong kembali keluar melalui balin, yakni semacam saringan alami yang menggantung di rahangnya. Proses ini membuat air keluar, sementara krill yang ukurannya lebih besar dari celah balin akan tertinggal di dalam mulut. Dengan begitu, jutaan krill yang tersaring itu langsung ditelan, dan gilanya paus biru dapat memakan rata-rata 3 hingga 4 ton krill setiap harinya, yang dimana ini memberi energi dalam jumlah masif untuk menopang hidupnya. Kemudian, selama proses evolusi, tubuh besarnya berfungsi layaknya perisai alami. Karena berkat ukurannya yang sangat besar, paus biru nyaris tidak memiliki predator yang mampu mengancam nyawanya.
yang dimana ini pada akhirnya membuat gen tubuh raksasa paus biru terus bertahan dari waktu ke waktu dan diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga paus biru pada akhirnya berevolusi menjadi makhluk terbesar yang pernah hidup di muka bumi. Terlepas dari itu semua, sebagaimana makhluk hidup pada umumnya, paus biru juga memiliki batasnya dalam hal pertumbuhan. Bisa dibilang semakin besar tubuhnya, maka semakin besar pula kebutuhan energi yang harus dipenuhi. Jika ukuran itu melampaui kemampuan laut dalam menyediakan krill sebagai makanannya, keunggulan tubuh raksasanya justru akan berubah menjadi kelemahannya. Pada titik tertentu, organ vitalnya pun tidak akan mampu mengimbanginya. Misalnya, jantungnya yang sudah seberat 180 kg tak akan sanggup menopang tubuh yang lebih besar dari sekarang. Batas ini juga tampak jelas dalam proses reproduksi, yang dimana jika ukurannya lebih besar, maka beban reproduksi akan menjadi mustahil ditanggung. Bahkan hukum fisika air pun ikut menentukan, yakni semakin besar tubuh seekor paus, maka akan semakin lambat dan juga semakin boros energi. Dengan kata lain, ukuran paus biru saat ini bukanlah kebetulan, melainkan titik keseimbangan antara kebutuhan energi, kemampuan reproduksi, dan batasan fisika laut yang mengikatnya.